Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Seperti biasa, mengabarkan suasana pedesaan, terutama di sekitar desa kami, yaitu di daerah suasana di bawah lapisan perbukitan atau pegunungan utara desa kami. Tentunya ini adalah aktivitas kami di saat menyambangi daerah utara kampung kami yang mulai berunsur kebukitan. Namun di sini masih ada pemandangan persawahan ya. Di musim penghujan ini juga ada jalan setapak menuju arah perbukitan itu sendiri, yaitu jalan setapak yang sudah dikelilingi oleh pepohonan-pepohonan rimbun. Kita perhatikan di sini kanan kirinya masih terdapat pepohonan, baik hasil para penanam atau hasil dari para petani wilayah sekitar sini. Ada pepohonan pisang, singkong, juga tanaman-tanaman yang dipelihara itu kayu-kayu untuk fungsi kerajinan yang bisa dijual ke para pengelola kayu dan pengepul kayu tentunya. Kita lihat di sini ada toko warga yang sedikitnya pernah saya jumpai dan tentunya kenal. Dia adalah Bapak Manreja, tokoh masyarakat di daerah sini. Beberapa rekan juga ada. Nah, saya di sini terfokuskan ke satu bangunan yang terkesan sudah lama tidak dihuni. Bangunan yang tidak ada tetangganya di tengah-tengah pekarangan. Kita perhatikan masih dihiasi rumput-rumput tebal dan rimbun dan tak terawat tentunya. Dilihat juga dari posisi bangunannya adalah bangunan ukuran sedang ya, yang hanya berdinding bata tanpa pelapis lapisan lepahan atau acian tembok. Masih sangat sederhana sekali. Dan kita perhatikan secara detail, gentengnya juga sudah ada yang sedikit kurang terawat ya, atau rusak. Ya, inilah salah satu bangunan yang menarik buat saya. Jujur melihat pemandangannya sedikit membawa suasana yang sedikit sepi gitu, ke arah sepi, hening. Kita coba ke ujung sana terlebih dahulu. Ya, inilah kita periksa bahwa kegiatan di kampung ini, walaupun daerah perbukitan atau pekarangan yang tidak bertetangga atau jarang dihuni, bahkan itu tadi bangunan yang terlebih kita saksikan adalah bangunan yang tidak berpenghuni. Namun kita lihat di sini ada bentuk lahan yang sudah dibatasi. Artinya ini adalah garis kepemilikan lahan. Walaupun ini masih perhutanan kampung, ternyata realisasi pematokan dari pemerintah desa sudah dilaksanakan. Itu artinya tanah ini masih dalam kepemilikan yang hak. Ya, kita perhatikan ini ada bentuk patok yang terbuat maksud kami dari unsur semen. Perhatikan lagi, tarik mundur dari jarak yang saya berdiri ini. Di kelilingnya masih banyak pohon-pohon rimbun ya, seperti umumnya hutan-hutan pinggiran kampung ya. Ada pohon-pohon yang menutupi seluruh pekarangan. Itu terbukti bahwa pekarangannya tidak diaktifkan secara produktif untuk pertanian. Pada umumnya palawija, biasanya kalau di daerah-daerah lain lazimnya bisa ditanamin perkebunan cabai, timun, atau perkebunan setidaknya perkebunan singkong ya, yang dalam tahap tempo sekian bulan bisa dipanen, atau ubi jalar dan lain-lainnya. Tentunya sebagai contoh ada bisa dipotensikan fokus ke
usaha kebun pisang ya. Kalau di perkampungan itu udah lazim, namun ini lahan tidak sedemikian, termasuknya terbiarkan begitu saja. Kembali ke tekstur bangunan rumah yang cukup sederhana tapi tidak berbunyi, cukup seram ya saudara. Kita perhatikan jendelanya, kita perhatikan terdapat kain lama yang waktu itu mungkin masih dirawat oleh penghuninya, sempat menyampirkan sebuah hordeng tadi warna merah. Kita lihat depan serami sampingnya ada pepohonan yang cukup menutupi pemandangan halaman rumahnya, cukup rimbun, pohon pisang juga dan rumput-rumput liar. Sekali-kali rumput ini tentunya bisa difungsikan atau diambil, digunakan untuk para peternak kambing. Rumput ini sangat berguna sekali. Namun mungkin karena musim penghujan jadi rumput tidak kurang di daerah sini. Mungkin para petani ternak kambing cukup mengambil di daerah terdekat atau daerah pesawahan Galengan. Ini kan merupakan pekarangan perkebunan liar. Jadi hanya untuk cadangan-cadangan tempo waktu tertentu bila mana para peternak kambing itu sulit mencari makanan untuk kambing atau piaran lainnya yang berkonsumsi rerumputan. Kita lihat tembok. Nah, kita di jendela sini ada sempat merinding melihat mungkin kain itu ya, tapi entahlah, lupakan saja. Ini saya tertarik dan berperasaan kok masih lumayan kuat ini bangunan. Nah, ini temboknya berjamur karena di atasnya persis itu atapnya ada yang runtuh saudara atau sahabatku. Atapnya terbiarkan runtuh dan gentengnya hancur tuh kan. Jadi bila mana hujan itu air fontan membasahi dalam tempo yang cukup lama, akhirnya menjamur. Cukup sayang ya sahabat. Kita fokus ke pekarangannya dulu. Di sini ada pohon pisang yang dihiasi warna daun-daun coklat, daun tua dari pisang itu sendiri. Terlihat lagi tadi ada patok tuh ya. Kita lihat ada bahan pohon kelapa masih tunas menjadi remaja ya. Biasa kalau pohon kelapa begitu. Nah, itu rumputnya tebal. Kita lihat pekarangannya tidak terawat juga. Mohon maaf ini tayangannya sedikit buyar ya, tidak fokus karena inilah kegiatan-kegiatan iseng saja. Oh iya guys, ini adalah daerah desa di salah satu desa di wilayah Kecamatan Rowogleh, Jawa Tengah. Kembali ke fokus dinding belakang rumah ini guys. Sebenarnya jendela juga unik, udah modern ya, bentuknya seperti yang sudah etiknya itu kayak minimalis tadi. Kita pelankan tayangan ini karena supaya lebih bisa mengandung rasa yang begitu mendukung dengan suasana sepinya. Tapi saya tidak bilang angker ya sahabat, hanya terosepsi saja kok hening gitu. Karena dalam kondisi pas saya sendiri beraktivitas di sini itu memang fokus hanya untuk menayangkan suasana sepi, suasana karangan atau pekarangan yang berisikan rimbunan pohonan tak terawat. Kita tunjuk di sana sampai pinggirnya itu adalah bentuk aliran kali kecil yang di ujung yang saya tunjuk di depan sana itu adalah aliran kali kecil yang fungsinya tentunya digunakan untuk para petani sawah di bawah sana untuk membutuhkan atau penyaluran air untuk pengairan pertanian sawahnya sahabat. Baiklah sahabat desaku, kita kembali ke suasana desa saja, di mana di sini berdiri pohon tua, yaitu sosok pohon beringin yang terlihatnya juga mengandung kemistikan ya sahabat. Namun tak perlu takutlah karena ini dikelilingi oleh lingkungan di mana kanan kirinya adalah bangunan yang masih berfungsi untuk aktivitas sehari-hari.
Ini adalah salah satu bangunan untuk fungsi aktivitas perkantoran pemerintah desa, yaitu balai desa di salah satu desa di Kecamatan Rowople itu. Nah, di sini kita fokus pohon beringin yang di cover oleh benteng ya, merupakan benteng terbuat dari sekaligus pondasi, dan kita perhatikan di tengahnya itu ada dua bangunan makam tua, sahabat. Ya, makam tua yang sudah direnov dengan keramik, diperkokohkan maksudnya. Kita lihat ada aktivitas anak-anak bermain di halamannya, dan kita perhatikan juga ada teras yang menarik, bangunan yang kokoh, bercorak menarik pula. Cukup besar ya bangunan gedung pemerintahan desa di sini. Bangunan yang berbentuk lantainya itu dibikin tinggi dengan struktur pondasi yang tinggi pula. Terlihat garis-garis plannya tuh, ada tangga ke atas dan lantai yang kuat. Kembali ke aktivitas anak-anak. Nah, di sana terlihat ada tower wifi ya, untuk kebutuhan layanan masyarakat untuk mengakses internet. Ini salah satu program maju desa barangkali yang direalisasikan dari pemerintah pusat untuk desa-desa ya. Fokus ke pohon beringinnya, akar kami tampilkan dengan hiasan pagar hidup, yaitu dari pohon pepinesan yang secara versi pertamanan. Juga di ujung sana ada bangunan yang serangkai dengan bangunan pemerintah desa. Lihat, cukup menyeramkan sebenarnya. Nah, ini hasil karya dari salah satu tokoh masyarakat yang bertugas menjadi perawat atau juru kebun, tukang bersih-bersih ya, sekaligus pelayan tambahan di struktur organisasi pemerintahan desa ini. Abstrak sekali, kita lihat akar-akar pohon beringinnya. Oh iya sahabat, kedepannya kita akan ceritakan pula bahwa cerita ini juga ada sedikit kandungan gambaran, bahwa gambaran aktivitas di desa ini selain bertani juga banyak terdapat pergantian. Yang saya maksud pergantian pada tokoh masyarakat yang awalnya merantau itu semenjak musim COVID-19. Itu banyak yang vakum, tidak bekerja lagi, sehingga mereka ini mudik ke kampung untuk mensiasati pola hidup yang tadinya di kota, bertahan di desa dengan aktivitas apakah? Nanti saya ceritakan dan saya gambarkan. Ada beberapa gambaran tayangan yang menayangkan bentuk usaha sebagai bentuk siasat pula bertahan hidup di desa. Di antaranya adalah tani ternak, baik ternak bebek, makan sapi juga, termasuk tokoh yang akan saya tampilkan nanti. Itu sosok juru kebun di sini itu masih muda. Itu pun ex perantau yang sudah tidak bisa bertahan di kota, akhirnya pulang ke kampung halamannya, sehingga untuk menunjang kebutuhan hidupnya daripada nganggur, dia mencari selah atau mencari pekerjaan apa saja seadanya dilakoninya, yaitu menjadi membantu di pemerintahan desa, menjadi juru kebun. Yang kita saksikan ini masih sekitar ketertarikan saya kepada sosok pohon beringin tua ini. Lihat akar-akarnya yang begitu abstrak dan menyeramkan sebenarnya. Namun ini adalah bekas perapihan ya. Ternyata ini adalah bekas dari runtuhan pohon beringin ini sendiri, sahabat. Karena tempo lalu pohon beringin ini menurut warga sini itu habis diadakan pemangkasan batang-batang besar yang di atas. Nah, ini wajah dari tokoh juru kebunnya yang sempat saya obroli dan menceritakan kisah tentang kronologi dari pohon besar ini yang menurut ceritanya. Kembali saya fokus dulu ke bangunan makam ya saudara, yang menurut cerita juru kebun Mas ini, katanya dulu makam ini adalah hanya
diberi tanda batu jubin ya, bertahun-tahun. Bahkan menurut kisahnya dari nenek-nenek tokoh umur 100-an 90 tahunan sini pun tidak mengalami bahwa makam ini milik siapa, namun masih dilestarikan secara kelestarian saja ya, tidak untuk tujuan apapun itu. Memang di sini makamnya tidak ada beri tanda nama, ada sepasang makam. Dan menurut cerita daerah sini adalah area seluas ini yang sebelum didirikan balai desa di sini itu adalah area khusus pemakaman zaman dahulu. Bahkan menurut warga sini, yang menurut warga yang sudah berusia 90 tahunan atau kakek-kakek nenek itu mengisahkan bahwa nenek itu lahir bahwa lahan pekuburan sini atau pemakaman sini itu tidak kenal sebenarnya itu pemakaman sejak kapan, karena udah lama mati, makanya lahannya digunakan untuk bangunan balai desa. Dulunya katanya masih beratusan batu nisan, namun yang ironisnya tidak ada yang mengetahui kapan terakhir area ini untuk aktivitas pemakaman jenazah atau pemakaman pekuburan atau prosesi pemakaman gitu sahabatku. Jadi ini termasuk lahan tua. Kembali ke Taufik Beringin inilah saksi pohon yang menjadi ikon di kuburan ini atau di eks pemakaman ini. Sebenarnya nggak cuma satu, di ujung sana itu ada nanti kalau sempat ya, ada pohon wungu besar yang sudah dipangkas pula. Dan itu salah satu saksi kelengkapan warna dari tanah tua ini yang sekarang sudah didirikan bangunan balai desa yang tidak salah menurut cerita sih, entah itu benar atau tidaknya, dibangun semenjak tahun 80-an sahabatku ya. Sebelum tahun 80-an berarti lahan area ini masih ilalang belukar dan berdirinya batu-batu nisan yang beratus-ratus. Tapi ironisnya itu tadi, batu nisan itu tidak bertuliskan tanda nama atau dari salah satu keluarga ataupun kerabat dekat atau jauh dari salah satu atau wilayah masyarakat sini, itu tidak ada yang mengenal. Artinya itu udah zaman-zaman mungkin sebelum penjajahan Jepang, Belanda, bahkan mungkin masih zaman kewalian atau kerajaan lah sahabatku, walau alam ya. Nah, kita fokus langsung ke daerah pemukiman saja. Ini adalah parit akses penghubung dari dukuh satu ke dukuh lain yang namanya di sini disebut tanggul ya. Di sini ada tanggul berjajar dua, yang satu difungsikan untuk bercocok tanam singkong, yang satu untuk akses jalan kaki atau mungkin sepeda ya. Sepeda bisa di sini. Kita perhatikan di sana ada satu sosok orang yang sedang membabat tepat. Nah, ini adalah mulut gerbang yang ke tanggul itu, dan kita perhatikan di depannya ada bentangan sawah. Kita tarik ke arah barat sana, ufuk barat sore ini ya. Langit yang begitu berwarna cerah tapi sedikit mendung ya, karena menjelang sore. Terlihat asri sekali bentuk hamparan sawah. Di ujung juga terlihat bangunan-bangunan pinggiran desa di sana. Inilah sosok orang yang sedang aktivitas di sore hari, membabat galangan untuk membersihkan ya, biar tertata lebih nyaman dipandang untuk lewat kegiatan beliau ini, para petani mengurus sawahnya. Gambaran pula di ujung kita zoom, pinggiran persawahan juga terdapat beberapa bangunan rumah. Juga di sana ada bangunan sekolahan. Tertarik ke kiri ada bangunan sekolahan PAUD. Kita kembali ke gerbang pintu ya, pintu aktivitas masuk kampung sebelah. Di sana ada jembatan kecil untuk akses kemudahan orang agar tidak kesusahan untuk melintas. Kanan kiri dari saya ini kita tarik, di sana ujung ada jalan raya. Inilah bentuk tanaman padi di season musim ini.
yang sudah musim matun ya sahabatku. Kalau di Jawa sini sebutnya matun atau pembersihan rumput dikala usia padi masih antara 3 atau 4 minggu. Baik, kita mulai di daerah desa ini. Kita jalan santai, kanan kirinya sepi sekali. Desa yang terlihat lengang di suasana sore, padahal seperti suasana yang sudah sepi sekali. Kita jalan ke depan, ada satu bangunan rumah milik warga sini dengan satu unit motor untuk membantu aktivitas sehari-harinya barangkali. Di sebelahnya juga di ujung sana sebenarnya tidak begitu sepi kalau hanya dilihat dari posisi hitungan bangunan, namun ternyata aktivitas warganya yang tidak tampak sahabatku. Ini pekarangan di antara rumah ke rumah. Ini satu warga ini, kita pelankan. Ada satu warga yang mungkin dia mau aktivitas memancing ya, tapi dengan hampaknya saya mau nanya tapi sedikit sungkan dan malu sahabat. Iya, karena belum kenal. Kita lihat saja profil bangunan rumahnya milik orang ini ya. Rumah yang ala kadarnya, walaupun itu adalah tipe yang sudah permanen ya, dengan genteng yang terbentuk dari genteng pres, namun nah ini kita lihat anak-anak bermain. Ingat waktu kecil ya sahabat, anak-anak bermain di genangan air di Belumbang ini di sini dengan senangnya. Ya, betapa senang. Nah, ini kembali ke topik yang saya bilang. Ini adalah salah satu bentuk bangunan kandang dari salah satu warga dan difungsikan untuk berteduhnya ini piaraan ayam gitu. Ini juga ada ex kolam ya, yang nah ini salah satu warga yang menanti datang sore dengan menatapi halaman. Mungkin itu suaminya sedang menatapi ternaknya barangkali. Di sana ada ayam barangkali. Ini adalah istrinya. Ya, cukup asri sebenarnya kalau suasana desa ya begini. Bangunan yang cukup lumayan bagus karena udah dimodif dengan semacam background bata, dicat merah dan didaktingnya teras. Ini beliau namanya, setelah saya tanya, adalah Bang Budi. Bang Budi ini adalah tokoh masyarakat yang sudah sedang istirahat melewati musim bercocok tanam padi, lalu pemupukan ya, sudah dipupuk, sudah dibersihkan rumput atau dimatun. Akhirnya tinggal bersantai di rumah menjelang sore sambil ngopi, duduk, melepas lelahnya dengan tidak berbaju. Cukup sederhana sebenarnya tokoh masyarakat di sini. Salah satunya adalah Bapak Budi ini. Itu kita perhatikan santainya menikmati secangkir kopi di sore hari dengan sebatang rokok di tangan. Ya, kita juga perlu bersyukur kalau punya saudara di kampung, walaupun hidup apa adanya, tapi kadang membuat kangen ya sahabat, khususnya bagi warga-warga yang dirantau. Kita lihat walaupun berwajah membekas sebuah kelelahan, namun tetap masih bisa tersenyum mensyukuri hidup di alam desa yang serba pas-pasan. Kita perhatikan wajah tua tapi masih bisa bersenyum. Kembali anak kecil ini. Ya, ini satu lagi ada kita temui Bapak Madani namanya. Setelah saya tanya, dia udah ditinggalkan oleh istrinya ya pada setahun ini, jadi dia lebih sering menyendiri ya, lebih sering menyendiri depan rumah dengan menikmati secangkir teh atau kopi dengan merokok. Namun setelah saya tanya aktivitasnya, beliau ini adalah penerus dari almarhumah istrinya, yaitu menjajakan makanan yang terbuat dari singkong yang namanya getuk ya. Tiap paginya dia habis menyiapkan singkong tadi,
juga kelapa parutnya. Lalu dia beristirahat duduk sendirian di teras. Lalu saya hampiri, saya obroli sedikit, namun saya tidak tayangkan obrolannya ya, karena obrolan bahasa daerah kalau di sini. Lihat wajahnya gitu. Nah ini singkong ya. Nah ini salah satu putranya. Nah ini tokoh masyarakat yang bertahan hidup walaupun usianya sudah senja. Kembali kita lihat aktivitas di sore ini, yaitu aktivitas warga, baik warga lansia maupun warga ibu-ibu muda. Mungkin mereka heran terhadap saya, ini orang lagi ngapain gitu, namun cuek saja. Nah ini ada bentuk kurungan ya sebagai pelengkap kegiatan memelihara ayam, adempok. Ya kita lihat cukup menarik ya, hidup di desa asal bisa mensiasati untuk bertahan hidupnya. Terlihatnya banyak kandang ya, kandang ayam, kandang bebek, nanti juga ada kandang kambing ya sahabatku. Nah, ini salah satu rumah. Nah ini bebek adalah satu kelengkapan sebagai bentuk usaha tambahan, menghasilkan telur, bisa dijual ke warung-warung atau ke pengepul. Lumayan banyak, ada 10 lebih kali. Kalau setiap harinya satu aja telur keluar dari bebek itu berarti 10 setiap hari. Dalam sebulan kita bisa lihat berarti bisa 300 butir telur. Inilah kandang yang bapak itu miliki, bisa untuk setidaknya piaranya bisa berteduh. Nah, ini satu lagi sosok warga ibu muda yang baru pulang beraktivitas, sedang ngobrol dengan kedua putranya, ada putra dan putri, dengan santainya. Ini saya zoom jadi mereka ini tidak sadar kalau saya shoot kamera, jadi anak-anak yang di Blumbang. Jalannya terlihat asri ya. Nah ini salah satu pohon tanaman dari warga yang namanya ketewel ini ya sahabat. Ketewel atau nangka atau gori, dimana ada kucing juga dipelihara oleh salah satu warga dengan motor tua. Terus ada peliharaan burung ya, dengan kandang yang kandang bekas. Ini salah satu tekstil bangunan cukup menarik ya, minimalis juga. Nah ini di belakang rumahnya gambaran rumput stok untuk bahan makan peliharaannya yang kita datangi pas kebetulan warga ini adalah tokoh mas-mas yang tidak mau diekspos fisiknya atau figurnya, jadi saya hanya videokan alat-alat. Nah ini asahan ya, tempat ngasah sambit untuk mengarit asahan dengan. Nah ini biaranya adalah seekor sapi sahabat. Satu remaja di sini adalah namanya sebut saja Dabi. Dia beraktivitas sehari-harinya memelihara sapi berjumlah 3 ekor. Ya 3 ekor nih sapinya begitu sehat, terurus, namun kandangnya emang masih ala kadarnya, tapi cukup nyaman buat sapi itu sendiri, dengan bak makanan yang terbuat dari rangkaian bambu yang disusun lalu dipaku dan diikat dengan kawan. Kita lihat cerianya sapi ini menikmati makanannya, rumput yang hijau di musim hujan ini, rumput lagi melimpah seperti itu. Dan itu di bawahnya becek itu bekas menyiram ya, aktivitas karena pakai semprot ini mandiin katanya. Sapinya tertarik ya sahabat sama kamera. Ini salah satu tokoh yang sudah lansia, yaitu Bapak Rohmat namanya. Daripada tidak ngapa-ngapain katanya di sore hari beraktivitas mendangir. Kalau di sini itu mendangir apa ya, mensasak rumput-rumput di pekarangannya biar kelihatan bersih. Walaupun tenaganya sudah tidak maksimal, tapi dari bentuk semangatnya ya, namun itu terbiasa bertani, jadi tidak bisa diam Bapak Rohmat ini. Usianya sudah mungkin antara 80-an barangkali ya sahabatku, kurang lebih lah. Kelihatan otot-ototnya bekas
pekerja keras masa mudanya, dan sekarang ditinggalkan oleh anak-anaknya pada di kota, paling tahunan ya, tapi dia cukup mendoakan dan anak-anaknya cukup sayang sebenarnya. Nah, ini adalah tokoh ibu tua atau nenek di sini yang merupakan adalah istri dari Mbah Rohmat itu sendiri. Ya, rambutnya sudah memutih dengan tatapan yang sudah kabur, namun masih ceria. Itu bentuk semangat hidup di area desa sini, sahabatku. Inilah gambaran sedikit saja dari aktivitas para masyarakat desa di bukitan ya, di kaki bukit menuju pegunungan utara desa, di salah satu desa di lingkup kecamatan Roboklei. Baiklah sahabatku, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang asyik dalam mengutarakan isi tayangan ini, karena saya hanya sedikit mencoba untuk menemani para saudara-saudara rantau yang kangen suasana desa. Semoga saja dengan tayangan ini tentunya bisa menggugah rasa kangen ke desa-desa kalian sendiri yang memiliki desa, entah di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun di daerah manapun itu. Baiklah sahabatku, kita selain mohon maaf juga selamat bertemu di tayangan video berikutnya yang tentunya akan masih tema yang sama, gambaran aktivitas warga desa. Tempo lalu di video lain juga banyak sekali gambaran-gambaran tokoh pejuang lansia yang meneruskan hidupnya dalam kondisi yang sudah tua dan tidak bersama segenap keluarganya, karena kewajiban dari anak-anaknya yang sudah pada berkeluarga, berdomisili jauh dari tempat tinggal orang tuanya, namun yang masih bisa bersilaturahim bila mana ada momen lebaran, momen tertentulah, bila mana libur panjang mungkin ya. Baiklah sahabatku, sebelum saya tutup, tentunya kembali saya mohon maaf, tidak ada unsur sengaja untuk menampakkan sebuah kedangkalan kualitas masyarakat, namun ini real, ingin membuat sebuah tayangan yang bisa membuat kangen para warga-warga rantau, khususnya yang merantau sibuk di kota-kota besar, agar pesan saya adalah jangan mudah melupakan jasa para orang tua kita yang tentunya senantiasa mendoakan anak-anaknya agar bisa sehat, berkarir, dan sejahtera. Orang tua selalu mendoakan anaknya sedemikian. Oke sahabat, dari saya sekian. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.